pimpin, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan cukupkan, Tuhan berkati dan berikan kami kekuatan serta kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami malam hari ini kami hendak berdoa, kami hendak bersyafaat, kami mau juga belajar firman-Mu, kiranya Tuhan menolong dan memimpin kami. Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita akan lebih dulu berdoa dan bersyafaat bersama. Kita akan berdoa buat Indonesia, kita akan berdoa untuk negara ini, kita berdoa juga untuk kota ini, doakan untuk kemajuan bagi bangsa dan juga bagi kota kita. Mari sama-sama kita naikkan visi-visi ke depan, doakan untuk jemaat yang sakit, doakan juga kalau nanti tanggal 16 minggu ketiga pemuda remaja akan kembali melakukan aksi sosial khusus untuk driver ojol. Kiranya Tuhan yang topang, Tuhan yang tolong, Tuhan yang sediakan segala yang dibutuhkan untuk event atau untuk aksi sosial ini. Doakan juga untuk Bapak Gembala, doakan untuk Tuhan selalu pimpin dan Tuhan selalu tolong. Saya minta untuk Pak Victor berdoa untuk pokok doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk gereja kami GBS Purwokerto tempat ini. Tuhan kiranya Tuhan tetap memberkati, tetap berkati gereja ini dengan lebih lagi Tuhan Yesus. Berkati visi misi gereja ini, rencana-rencana gereja ini ke depannya Tuhan, biar dapat terlaksana satu persatu seturut dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk rencana renovasi dan lain sebagainya Tuhan, kami tetap menyerahkan kepada Tuhan dalam tangan Tuhan. Terima kasih memiliki kekayaan yang luar biasa ya Tuhan Yesus untuk kami dapat membangun, merenovasi gereja ini Tuhan Yesus. Engkau punya banyak cara agar kami dapat melakukan segalanya
cita-cita dan harapannya, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menggenapi dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami tahu rencana Tuhan terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit. Tuhan menjamah kehidupan mereka, sakit penyakit mereka yang alami. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih bagi jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan kehidupan. Tuhan juga telah melawan kehidupan mereka. Tuhan jamah, Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kehidupan mereka, dan biarlah mereka tetap beriman kepadamu, mereka tetap bersandar kepadamu, percayakan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Bagi mereka juga Tuhan yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menolong, berkati, Tuhan memberikan yang terbaik untuk kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk para pelayan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau terus berkati kehidupan para pelayan-Mu, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, dan biarlah kami para pelayan-Mu tetap setia, tetap satu hati, muji-muji Engkau, melayani Engkau di tempat ini dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemuda yang akan melaksanakan kembali aksi sosialnya Tuhan Yesus. Kiranya rencana-rencana mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, agar apa yang mereka lakukan Tuhan benar-benar bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, berkati kehidupan para pemuda Tuhan Yesus, kehidupan mereka Tuhan juga selalu menolong. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan selanjutnya Ibu Suci berdoa untuk ibadah sepekan. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Terlebih kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, kami berdoa untuk setiap ibadah-ibadah di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati dalam setiap ibadah raya minggu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini Bapa. Kami percaya yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kami percaya Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan. Kiranya Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Bapa Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya Bapa. Dan apapun yang menjadi harapan-harapannya, kami percaya Engkau yang akan mewujudkannya Bapa. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap ibadah pemuda remaja dan untuk ibadah anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati dalam setiap ibadah-ibadah ini Bapa. Kami juga percaya Engkau terus memberikan kesetiaan di dalam hati anak-anak-Mu ini Bapa. Kami percaya Bapa, setiap talenta-talenta yang mereka punyai, biarlah mereka berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini dengan berkat-berkat yang baru Bapa. Dan biarlah mujizat-mujizat yang tidak lazim terus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya di dalam Engkau Bapa. Kami percaya Bapa, Engkaulah Allah yang kami andalkan dalam hidup kami Bapa. Engkaulah sumber pertolongan dalam hidup kami Bapa. Ajar kami untuk tetap setia di dalam pengharapan-Mu Bapa. Karena pengharapan-Mu selalu mendatangkan kepastian dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Bapa, setiap pergumulan kami pada malam hari ini kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami Bapa. Terlebih kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa. Karena kami bintangnya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya Engkau mendengarkan apa yang kami keluh kesahkan, apa yang kami doakan, apa yang kami minta. Dan kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun berada, terlebih jemaat Tuhan di GBS Purwokerto. Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan berkati.
apa yang menjadi rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan mereka. Malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau membaca merenungkan firman-Mu, beri kami kekuatan untuk dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Yesaya pasal 45. Dua ayat. Yesaya pasal 45, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain kecuali aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah supaya membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sungguh berapa orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia hanya pecahan periuk dari tanah saja. Bagaimana mungkin tanah liat berkata kepada pembentuknya, apa yang kau buat? Atau yang kemaju gada itu berkata, kau tidak punya tangan. Sungguh celaka orang yang berkata kepada ayahnya, mengapa aku diberi sebagai anakmu, dan kepada ibunya, untuk apa engkau sakit bersalin. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus dan Pembentuk Israel mengenai hal-hal yang akan datang. Bagaimana mungkin engkau mempertanyakan aku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai buatan tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang menciptakan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh negara. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala kelapa dari Ethiopia, dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat. Para pembuat berhala memang harus menyingkir dengan penuh aib. Semua
akan mendapat malu dan kena aib juga. 17. 17. Sedang Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya, kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya, dan seterusnya. Sebab begini firman Tuhan, yang menciptakan langit dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Berhimpunlah dan datanglah. Tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan yang memberitahukannya sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada ilah selain aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku supaya kamu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan mendapat keadilan dan bermegah di dalam Tuhan. Ya, sampai di situ. Oke, malam hari ini kita sampai pada Yesaya pasal 45 ya, Alkitab kita TB1 memberikan judul Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Ya, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk mewujudkan rencananya, ya, mewujudkan rancangannya, menolong orang yang spesial di mata Tuhan. Jadi Kores ini bukan orang yang percaya, tapi diurapi, dipakai Tuhan untuk menolong Israel yang sedang dalam pembuangan di mana situ ayat ayat 14 ya, dari Mesir dan Ethiopia. Orang Seba, orang-orang tinggi perawakannya akan pindah ke mana? Berarti Israel itu terbuang kemana-mana. Ya. Kalau melihat ayat 14, Israel ada dalam pembuangan, ya kan? Diperbudak. Tapi untuk menyelamatkan Israel, ya, Tuhan di luar dugaan. Di luar dugaan kebanyakan orang bagaimana cara menyelamatkan seseorang, ya. Tapi Tuhan menyelamatkan Israel memakai, ya, seorang raja yang tidak kenal Tuhan, tapi di situ diurapi untuk menolong Israel. Jadi Tuhan itu berkuasa melakukan apa saja untuk mewujudkan apa yang menjadi rancangannya. Yang jelas, orang yang tidak mengenal Tuhan dipakai untuk menjadi alat untuk mewujudkan rencananya bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, di sini Kores. Ya, Kores.
Dikatakan di situ, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, ya. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, ya. Jadi kita bisa ditolong Tuhan melalui orang yang tidak dikenal di luar sana, ya. Tidak harus ditolong oleh orang yang dikenal, tidak harus ditolong oleh orang yang sudah percaya, tapi Tuhan bisa memakai orang yang tidak percaya untuk menolong kita, ya. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Bahkan di situ ada janji penyertaan Tuhan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Orang yang tidak kenal Tuhan dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan, dan di situ diberikan jaminan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Ingat ketika Tuhan berjanji kepada Yosua, ya, Yosua pasal 1 ayat yang ke-9, bahwa di situ juga dikatakan jangan takut dan gentar, aku akan berjalan di depanmu menyertaimu, jangan takut, ya kan? Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang membela engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihan. Oleh karena hambaku Yakub. Jadi Tuhan memberkati Kores juga dengan harta benda yang terpendam. Nah, di sini diulang-ulang pada pasal ke-45, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Bukankah ini syahadat? Sebelum syahadat itu dipakai, Alkitab sudah memberikan kalimat yang sama, ya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Bukankah ini syahadat? Ya. Pengakuan percaya bahwa Allah itu satu-satunya yang disembah. Akulah telah mempersenjatai sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ya kan? Ingat bahwa kok di sini Tuhan memakai orang yang tidak mengenal, dan di situ memberikan proklamasi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, kecuali aku tidak ada Allah. Jadi Dialah Allah satu-satunya. Jadi di seluruh muka bumi hanya ada satu Allah, tidak ada Allah dua, tidak ada Allah tiga. Yang ada adalah satu Allah. Ya. Makanya di sini berulang-ulang kali diperkata supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Berarti kalau di luar Allah yang kita sembah itu namanya berhala. Apa nih? Namanya apa? Berhala. Ya. Di luar Allah yang kita sembah, di luar Tuhan Yesus, itu adalah berhala. Karena di luar aku tidak ada yang lain, ya, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Tidak mungkin ada banyak Tuhan, ya kan? Nah, kalau ada banyak Tuhan, ada 2 matahari, ada 3 matahari, ada 4 matahari, bisa jadi. Karena Tuhannya banyak. Tapi tidak mungkin itu terjadi karena Tuhan itu satu. Maka akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya. Yang menjadikan terang, menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Jadi semua Tuhan yang atur, semua Tuhan yang kontrol. Ya, semuanya di bawah kendali Tuhan. Ya. Kembali ditegaskan ayat 13, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Nah, ini maksud Tuhan memakai Kores untuk menyelamatkan bangsa Israel dari
pembuangan. Bukankah sesuatu yang luar biasa? Ya, kalau Tuhan berkehendak maka sesuatu itu pasti terjadi, ya. Maka di sini kita bersyukur bahwa apa yang Tuhan katakan itu selalu benar. Ya, ayat 19. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap, tetapi tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Jadi apa yang menjadi firman-Nya itu pasti terjadi. Ketika Tuhan memakai Kores benar-benar bekerja untuk tujuan Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari pembuangan. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin, ya, firman Tuhan itu tergenapi pasti, ya. Tapi kenapa ada banyak orang-orang yang mengaku percaya Tuhan itu justru menolak kebenaran firman Tuhan, menolak bahwa firman Tuhan itu yang disenangi saja, bahwa firman Tuhan yang sesungguhnya dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kenapa firman Tuhan itu dipilih-pilih? Padahal di sini aku Tuhan selalu berkata benar. Jadi kalaupun Tuhan memberikan hajaran itu ada suatu maksud sebagai suatu proses, seperti halnya bangsa Israel dibawa ke padang gurun. Kenapa kalau Tuhan itu berkuasa tidak langsung aja melalui jalan tol langsung ke tanah Kanaan? Kenapa harus keliling-keliling melalui padang gurun selama 40 tahun? Kalau dipendekkan bisa 4 tahun. Ya. Kalau Tuhan berkuasa, kenapa itu tidak dilakukannya? Ya, seringkali jalan pikiran manusia ingin mengatur Tuhan, padahal Tuhan punya rencana. Kenapa bangsa Israel harus dibawa muter-muter melalui padang gurun, tidak langsung ke tanah Kanaan? Ya karena bangsa Israel tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Seringkali yang membuat kita tidak mengalami percepatan, kita seringkali muter-muter, kita seringkali perjalanan terlalu tampak jauh karena kita tidak mengikuti alurnya, ya. Sebenarnya kalau mengikuti alur, kita itu sebenarnya harusnya jalan lurus. Tapi ketika kita nggak mengikuti alur, terkadang kita mengikuti jalannya sendiri, kita belok sedikit. Lah untuk kembali ke jalur utama, biasanya kalau Google Map dibutuhkan, kalau sudah salah belok dibutuhkan waktu yang lama, waktu yang singkat untuk masuk ke jalur utama. Atau mundur, muter balik lagi, atau terus tapi untuk mencari jalan keluar menuju jalan utama. Biasanya kan begitu, mau balik lagi tanggung, ya kan, diteruskan tapi nggak tahu jalan keluarnya, ya kan. Seringkali kita itu perjalanan rohani kita seperti itu kadang-kadang. Karena apa? Kita tidak mengikuti alur yang Tuhan tuntun, ya. Kalau Roh Kudus menuntun kita ke kanan, kita lurus. Kalau Roh Kudus menuntun kita lurus, kita ke kanan. Jadi belokannya itu makan. Pernah saya ketika dari Lampung itu mau ke Bandung. Jadi ketika keluar dari tol mana itu, setelah Merak ke Bekasi apa ya? Bekasi ya, Tangerang apa Bekasi? Masuk tol menuju Bandung. Nah, di situ salah belok sopirnya. Ketika salah belok, muter kota Bekasi, muter persis. Loh, tadi kayaknya sudah di sini kok muter balik ke sini lagi. Jadi ada 2 jam itu muterin kota itu, Pak. Ya, karena salah belok. Nah, apalagi kalau beloknya itu kita sengaja,
ya kan? Pasti rutenya tambah panjang. Kira-kira begitu nggak Pak? Kalau salah belok aja ya untuk memutari Purwokerto, ya kan? Bisa saya yang sulit untuk mengambil arah itu ketika masuk kemana ya? Ke sebelum ini, sebelum Aston di office itu ada gang itu ke sana. Saya kadang-kadang di situ muter-muter ke Santo Yosep, muter-muter lagi kadang muter-muter, Mangunjaya. Itu saya nggak bisa keluar. Hah? Iya. Terus balik lagi muternya ke apa? Ini ke toko bunga itu Herman. Balik lagi ke situ. Gak bisa keluar kadang-kadang. Aku bolak-balik ke situ nggak mudeng saya. Makanya ketika diajak ke servis gitar Mas Budi itu, saya muter-muter juga sampai nyari itu lokasi yang tepat. Jadi rutenya yang jelas. Muter-muter tanya-tanya, ternyata ujung-ujungnya cuma di belakang cor. Iya. Di situ kadang. Tapi muter-muternya jauh karena apa? Di situ yang pertama tidak mengikuti arah, tidak ciren tidak hafal. Ya pokoknya tidak hafal jalan itu membuat perjalanan menjadi lama dan jauh, Saudaraku. Nah, kita hari ini percaya bahwa kita punya Tuhan yang berkata benar, selalu benar dan tidak pernah salah, memberitakan apa yang lurus. Jadi, kita patut percaya bahwa Alkitab kita ini akurat. Akurat, ya. Ya, kalau orang lain tidak percaya ya enggak apa-apa. Tapi saya secara pribadi mengajak kepada orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, kita pegang erat firman Tuhan itu menjadi kebenaran dalam kehidupan kita sebagai petunjuk, ya. Kalau di gereja misalnya GKI, GKJ, GKJW, itu setiap ibadah ada pembacaan firman Tuhan petunjuk hidup baru. Ya, selain itu juga ada pembacaan firman Tuhan pengakuan dosa. Nah, itu tiap minggu dibacakan. Jadi ada firman Tuhan tentang pengakuan dosa, kidung pujiannya pengakuan dosa, kemudian selanjutnya dilanjutkan pembacaan firman Tuhan petunjuk hidup baru, dan kemudian menyanyikan pujian kidung kehidupan yang baru. Ya. Jadi ada step by stepnya dalam ibadah. Ya, liturgi mereka lebih tertata. Liturgi mereka lebih tertata, tapi ya sedikit kaku, ya kan? Kita terlalu fleksibel. Ya. Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kiranya firman Tuhan ini memberikan sesuatu yang jelas bahwa Alkitab yang kita punya itu benar, tidak pernah salah. Karena perkataan Tuhan selalu berkata benar. Ya, aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Dan dari sini kita juga mendapatkan satu pengertian bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Ya. Tidak peduli dia orang tidak mengenal Tuhan, tidak peduli dia orang kafir, tidak peduli orang itu, siapapun bisa dipakai Tuhan untuk rencananya. Nah, kalau orang yang tidak mengenal Tuhan bisa dipakai Tuhan, harusnya orang yang percaya kepada Tuhan lebih lagi bisa dipakai Tuhan. Tapi kenapa justru Tuhan memakai orang yang tidak mengenalnya? Kenapa bukan orang yang mengenalnya? Nah, kira-kira bisa dipahami enggak itu? Kenapa Tuhan tidak memakai jemaat gereja?
Kenapa Tuhan memakai orang-orang di luar gereja? Nah itu logikanya. Nah, orang yang di luar gereja diurapi Tuhan, dia mau mengerjakan. Tapi orang yang di dalam gereja diurapi Tuhan, tapi tidak mau melakukannya. Kebanyakan seperti itu. Kalau orang yang di dalam gereja yang sudah diurapi Tuhan tuh mau melakukannya, wow, berkembang cepat. Ya kan? Kenapa tidak sulit untuk berkembang? Ya, menurut data statistik Purwokerto itu orang Kristen tidak bertambah banyak, cuma muter-muter pindah-pindah. Gerejanya yang banyak. Ya, yang ada di grup WhatsApp itu ada 100-an, tapi jumlah tidak terlalu berdampak banyak jumlahnya. Jumlahnya tetap kurang lebih, ya kan, statistiknya. Tapi gedungnya bertambah, kan cuma pindah-pindah aja, ya kan? Mau ngomong berhasil, apa jemaatnya bertambah, enggak, itu pindahan, ya kan? Ngambek di gereja A pindah ke gereja B, ngambek di gereja B pindah ke gereja A, hanya pindah muter-muter aja di Banyumas. Nah, ya kan? Seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak mau memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar bersama-sama untuk melakukan firman, ya. Orang yang berjalan dalam firman hidupnya berada dalam terang, karena firman yang Tuhan katakan itu selalu benar, tidak pernah salah, ya. Mari kita sama-sama memberikan perenungan firman Tuhan malam hari ini. Hanya satu Tuhan yang kita kenal, namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, berikan kami kekuatan untuk dapat memegang teguh kebenaran firman ini. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan Yesus. Dan hari ini kami percaya bahwa apa yang Kau perkatakan dalam Alkitab itu ya dan amin. Beri kami kekuatan untuk mempercayainya, beri kami kekuatan untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami masuk dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sudah mengikuti, merenungkan, berdoa bagi orang banyak. Berkati Mbak Suci, berkati hidupnya, berkati anak-anaknya, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan perintahkan dalam kehidupannya. Bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan Mbak Suci. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk keluarga Pak Victor, Bu Elina, Charles, Owen, Noni. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya Tuhan memberikan pemulihan, kiranya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera. Berkati rumah tangganya Pak Victor, berkati pekerjaan-pekerjaannya, berkati anak-anaknya Tuhan. Berkat-berkat yang baru Tuhan perintahkan mendatangi keluarga Pak Victor, bahkan yang tidak lazim pun Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia dengan kebenaran firman-Mu ini. Apa yang Kau perkatakan dalam Alkitab ini ya dan amin. Karena itu kami percaya firman-Mu pasti tergenapi. Engkau sanggup menyelamatkan kehidupan kami. Berkati orang-orang yang sudah mengikuti live malam hari ini, siapapun dia, siapapun dari mana, kiranya Tuhan memberkati saudaraku semua. Berkat pemulihan, berkat kesehatan, berkat sukacita,
bahkan berkat jasmani untuk kecukupan kebutuhan hidup terpenuhi, bahkan ada saldonya. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan kita sanggup melakukan penyelamatan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Shalom Pak Joni yang ada di Lampung, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati. Shalom Yuli, anak Tibe. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi rencanamu. Jumpa lagi hari esok Rabu jam 8 di Doa Sehati. Shalom.